Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan saya Bu Yulis yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, persaudaraan, dan prasangka baik yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Yang pertama yaitu ayat tentang pengendalian diri, Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Pada materi ini kalian harus mampu untuk membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Sebelum kita membaca, mari kita menarik nafas dulu, biar nanti di tengah membaca ayat kita tidak kehabisan nafas. Diawali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini turun ketika awal-awal umat muslim hijrah. Jadi ketika umat Islam yang ada di Mekah itu berhijrah, tapi tidak semua umat Islam itu berhijrah ke Madinah. Nah, mereka yang berhijrah ini dinamakan kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah yang menolong kaum muhajirin itu dinamakan kaum Ansor. Nah, mereka ini, kaum muhajirin dan kaum Ansor ini semuanya bersaudara satu sama lain. Sehingga mereka
saling berbagi, saling melindungi. Oleh karena itu, karena mereka bersaudara dalam satu keimanan, mereka itu akan saling menguatkan. Ketika orang muhajirin itu berhijrah dengan meninggalkan semua hartanya, keluarganya, maka ketika sampai di Madinah, dia mendapatkan kembali hartanya, dikasih, dibagi oleh orang Ansor, orang Madinah. Dia juga berbagi keluarga, dianggap seperti keluarga sendiri, dipersaudarakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika mereka yang muslim tapi tidak ikut berhijrah, maka orang Islam yang ada di Madinah itu tidak bertanggung jawab untuk melindungi orang Islam yang tidak ikut berhijrah. Bukan berarti orang Islam yang ada di Madinah lepas tangan, tidak. Tapi karena memang ketika mereka memutuskan untuk tidak berhijrah, berarti mereka lepas dari perlindungan umat Islam. Karena Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat selanjutnya yaitu ayat tentang persaudaraan. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kalau ayat ini sudah secara umum. Kalau tadi itu ada sebab akibatnya, kenapa hanya melindungi yang sudah berhijrah. Kalau ini sudah umum. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu sudah menjadi sebuah negara. Sudah rahmatan lil alamin, sudah menyebar ke semuanya. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka kita tidak boleh berselisih dengan saudara kita, apalagi hanya urusan sepele, urusan tidak sengaja menyenggol jadi permusuhan, urusan tidak sengaja menginjak jadi permusuhan. Itu hal yang sepele. Karena Allah itu sangat menyayangi umat Islam, maka umat Islam harus saling menyayangi. Saling menyayangi antar umat antar sesama muslim yang lain. Sesungguhnya dalam hadis itu disebutkan, sesungguhnya antar umat Islam itu bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Bunyan, bangunan yang saling menguatkan, marsus yang menguatkan. Jadi ketika ada yang sakit, kita saling membantu. Ketika ada yang kesusahan, kita menolong. Ya. Apalagi sekarang zaman wabah seperti ini. Ketika ada tetangganya yang melakukan isolasi mandiri, maka kita harus istilahnya jaga tonggo, membantu, meringankan beban mereka. Sedang isolasi mandiri nggak bisa kemana-mana. Kita menolong sebagai tetangganya, ya. Jangan sampai malah kita mengucilkan, itu ada orang terkena corona, nanti kita bisa tertular. Enggak, kita cukup memang benar kita harus menjaga jarak, tapi tidak membatasi untuk menolong. Jadi tetap menjaga, membantu, saling membantu dengan sesama muslim. Itulah yang dianjurkan. Jangan sampai bertengkar hanya hal-hal yang sepele. Ini kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Ini Bu Yulis kutip dari tafsirweb.com. Ini menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang.
Hal ini perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab mereka itu satu dalam keimanan. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih atau bertikai satu sama lain. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Antara lain mendamaikan dua golongan yang saling bermusuhan itu, agar kamu mendapat rahmat persaudaraan dan persatuan. Ingat, tidak ada yang akan membuat kita tenang selain persaudaraan, selain persatuan. Apa gunanya kita bermusuhan dengan orang lain? Hanya akan membuat kita cemas, membuat kita gelisah hidupnya. Tebarkanlah kasih, damailah dengan sesama manusia, dengan sesama muslim. Ayat yang terakhir yaitu ayat tentang berprasangka baik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini isi kandungannya yaitu Quran surat Al-Hujurat memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman itu pakainya Allah itu menggunakan innalladzina amanu sebagai ciri-ciri kalau kita termasuk orang yang beriman. Salah satu ciri-cirinya yaitu satu, menjauhi prasangka buruk. Jangan suka berprasangka buruk. Ada orang misalnya mengendap-endap langsung, itu jangan-jangan mau mencuri. Jangan. Ya mungkin saja dia itu melihat binatang melata, ular atau apa. Jangan langsung berprasangka buruk. Kalau kita berselisih, teman kita kok mendiamkan kita, jangan langsung kita berprasangka buruk. Jangan-jangan dia lagi jengkel sama kita. Dia termasuk orang yang sombong. Jangan, klarifikasi. Tanyakan. Kamu sih kenapa kok mendiamkan saya? Saya salah apa? Diklarifikasi, jangan langsung berprasangka buruk. Ya. Terus yang kedua, jangan memata-matai atau mencari keburukan orang lain. Misalnya ada temannya yang agak berbeda, kamu cari-cari, mencari informasi, itu sih kenapa itulah, jangan mata-matai. Ketika kita ada kecurigaan terhadap seseorang, tanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Jangan mencari sumber dari yang belum jelas. Ya, itu akan menimbulkan kecurigaan. Setelah curiga, kita akhirnya berprasangka buruk. Lah kalau berprasangka buruk, lah ini nanti bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan fitnah atau ini menghibah. Jangan menghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Jangan suka menghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Semua orang itu pasti punya kesalahan, punya kejelekan. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Tapi
ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, itu kita bagaikan memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Nah, itu sangat menjijikkan sekali. Makanya hindarilah membicarakan kejelekan orang lain. Ya, hindari, jangan sampai untuk membicarakan kejelekan orang lain. Kalau itu benar, maka itu jadinya hibah. Tapi kalau itu salah, jadinya fitnah. Kalau sekarang itu membicarakannya mungkin bukan lewat omongan, tapi lewat apa? Lewat status, lewat meng-share berita yang belum tentu kebenarannya. Makanya jangan lupa saring sebelum sharing. Disaring dulu, berita ini benar apa tidak? Ada dasarnya apa tidak? Valid apa tidak? Sumbernya terpercaya apa tidak? Baru kita sharing. Nah, makanya sekarang itu kan banyak sekali orang-orang yang bermusuhan hanya karena tadi status, hanya karena sharing berita yang tidak benar. Lah, itu yang harus kita hindari. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa kepada Allah, sehingga kita akan selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah tempat kita bergantung. Hanya Allah lah tempat kita berserah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, mungkin ini ringkasan materi pada kesempatan kali ini. Nanti untuk latihan soal sudah tersedia di aplikasi Moodle. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam keadaan sehat dan semoga wabah COVID ini segera berlalu. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Yulis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.